Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, di era digital seperti sekarang, hampir setiap dari kita tidak lepas dari dunia game dan internet. Dunia virtual ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan bagi generasi muda. Game online tidak sekedar hiburan, melainkan gaya hidup hingga identitas sosial. Namun, di balik keseruan dan interaksi yang ditawarkan, tersimpan tantangan besar yang perlu kita pahami bersama. Hari ini, izinkan saya untuk mengajak kita semua merenungkan dampak game online dan internet bagi generasi muda, agar kita menjadi pengguna digital yang cerdas, produktif, dan seimbang. Hadirin sekalian, menurut data Pew Research pada tahun 2024, sekitar 85% remaja di Amerika Serikat bermain video game secara rutin. Bahkan, laporan virtual addiction pada tahun 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 36% populasi dunia kini mengalami ketergantungan pada internet. Angka ini menjadi sinyal bahwa teknologi telah menjadi kebutuhan sekaligus tantangan besar bagi perkembangan sosial dan mental bagi generasi muda. Mari kita lihat dari dua sisi. Tidak dapat dipungkiri, internet dan game online memiliki manfaat besar. Di antaranya sebagai sarana hiburan dan relaksasi, terlebih setelah kita melakukan aktivitas akademik. Selanjutnya, melatih kerjasama tim dan strategi, terutama pada permainan yang berbasis kelompok. Meningkatkan kemampuan kognitif, seperti fokus, refleks, dan pengambilan keputusan secara cepat. Selain itu, banyak generasi muda yang kini menjadikan digital sebagai peluang karir, seperti e-sport player, streamer, dan game developer. Namun, di sisi lain, game online dan internet juga membawa resiko serius. Beberapa mahasiswa mungkin mengalami kecanduan dan ditandai dengan hilangnya waktu belajar, isolasi sosial, dan gangguan tidur. Menurut Addiction Health pada tahun 2024, antara 1,7% sampai 10% masyarakat dunia mengalami kecanduan game hingga mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Selain itu, keterpaparan berlebihan terhadap media sosial juga menimbulkan tekanan psikologis seperti perasaan rendah diri, FOMO, dan kecemasan sosial. Untuk itu, kita perlu melakukan langkah-langkah bijak agar manfaat teknologi tetap bisa kita rasakan tanpa menjadi korban dari ketergantungannya. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan antara lain. Yang pertama, atur waktu bermain dan berselancar di internet. Gunakan fitur pembatas waktu layar pada perangkat kita masing-masing. Utamakan kegiatan produktif seperti membaca, berolahraga, dan bersosialisasi di dunia nyata. Gunakan internet untuk belajar dan berkarya, bukan hanya sebatas untuk hiburan. Yang terakhir, bangun kesadaran digital agar kita memahami dampak jangka panjang dari perilaku online kita. Dengan keseimbangan tersebut, internet dan game online bisa menjadi sarana pengembangan diri, bukan perangkap yang membatasi potensi generasi muda. Hadirin sekalian, kecanduan game online dan internet bukan hanya persoalan waktu, tetapi juga persoalan kendali diri. Sebagai mahasiswa dan calon pemimpin masa depan, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi dengan bijak, menjadikannya alat kemajuan, bukan sumber kejatuhan. Mari kita jadikan dunia digital sebagai ruang belajar, berkarya, dan berkolaborasi demi kemajuan bangsa. Terima kasih atas perhatian teman-teman.